Ketika sebuah keputusan yang dipaksakan membawa kehancuran, seorang ayah dan anak perempuan terjebak dalam kutukan kuno yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Apa yang akan terjadi ketika kekuatan gelap yang menguasai tubuh seorang pria mengancam untuk menghancurkan segalanya? Apakah mereka bisa menghentikan takdir yang sudah digariskan, atau malah terjebak dalam kegelapan selamanya? Ikuti perjalanan penuh ketegangan ini dan temukan jawaban yang tak terduga dalam kisah yang penuh dengan misteri, bahaya, dan pengorbanan. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang ayah bernama Pak Haris yang bekerja keras sebagai buruh tani. Hidup mereka sederhana, namun bahagia, terutama karena Pak Haris memiliki satu anak perempuan yang sangat ia cintai, Siti. Meskipun kehidupan mereka tidak melimpah harta, Pak Haris selalu memastikan bahwa anaknya mendapat pendidikan terbaik yang bisa ia berikan. Namun, sebuah masalah besar datang menghampiri mereka. Siti adalah gadis muda yang penuh semangat, berusia 18 tahun, dengan mata yang cerah dan senyum yang menawan. Ia sering membantu ayahnya bekerja di ladang setelah pulang sekolah. Walau begitu, ia juga memiliki impian besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, masalah finansial dan status sosial keluarga mereka yang rendah membuat semuanya terasa sangat sulit. Pada suatu hari, Pak Haris menerima kabar dari majikannya, seorang pria kaya yang memiliki tanah luas dan perusahaan pertanian. Sang majikan meminta Pak Haris untuk menikahkan putrinya, Siti, dengan anak mereka, Danu, yang dikenal sebagai anak yang sakit-sakitan, namun sangat kaya dan berasal dari keluarga terpandang. Pak Haris berpikir keras, merasa tertekan oleh keinginan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Meskipun ia tahu Danu bukanlah pilihan yang ideal, ia merasa bahwa menikahkan Siti dengan Danu bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik, mengingat kondisi keluarga mereka yang semakin sulit. Setelah mendapat perintah dari majikannya, Pak Haris merasa tidak ada pilihan lain selain memenuhi permintaan tersebut. Ia memanggil Siti untuk berbicara tentang pernikahan itu. Di dalam rumah yang sederhana, mereka duduk berdua di meja kayu tua, dan Pak Haris dengan hati yang berat memberitahukan putrinya bahwa ia akan menikah dengan Danu, anak dari majikannya. Siti, dengarkan ayah. Danu adalah anak yang baik, meskipun dia sakit-sakitan, dia datang dari keluarga yang kaya. Ayah tahu ini bukan yang kamu inginkan, tapi ini demi masa depanmu, kata Pak Haris dengan suara yang penuh kekhawatiran. Siti terdiam, matanya memerah karena menahan tangis. Ia ingin berbicara, tapi kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Ia tahu ayahnya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka, tetapi hatinya menolak pernikahan ini. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang tidak pernah ia buat. Pak, tapi aku tidak kenal Danu. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Siti mencoba berbicara dengan suara yang pelan dan cemas. Sudah cukup, Siti. Ini adalah jalan yang terbaik. Ayah tidak ingin melihat kamu hidup seperti ini selamanya, jawab Pak Haris tegas. Pernikahan itu akhirnya dilaksanakan. Meskipun hati Siti dipenuhi kebimbangan, ia tidak bisa menentang keputusan ayahnya. Pada hari pernikahan, Siti mengenakan gaun pengantin putih yang indah, namun hatinya terasa berat. Di depan altar, Danu berdiri dengan tubuh yang kurus dan wajah yang pucat, tetapi pakaiannya yang mahal dan sikapnya yang sopan menutupi kelemahan fisiknya. Siti, selamat datang di dunia baru kita, kata Danu dengan suara yang lemah, mencoba tersenyum meskipun tampak jelas ia kesulitan bernapas. Siti hanya tersenyum kaku, merasa asing dengan situasi ini. Ia mencoba mengingatkan dirinya bahwa ini adalah langkah untuk masa depan. Tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa terperangkap. Mereka melangsungkan upacara pernikahan dengan adat yang sangat berbeda dari yang biasa Siti lihat.
Semua orang memuji Danu yang merupakan calon menantu orang kaya, tapi hati Siti semakin terasa berat. Malam pertama pun tiba. Siti merasa sangat cemas dan takut. Ia telah membayangkan bahwa malam pertama pernikahannya akan menjadi momen bahagia, tetapi kini ia merasa tercekik oleh rasa takut dan ketidakpastian. Saat mereka memasuki kamar pengantin yang dihias indah, Danu terlihat sangat lemah, seperti tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan normal. Ia terengah-engah, dan wajahnya yang pucat membuat Siti semakin cemas. "Danu, apa kamu baik-baik saja?" tanya Siti dengan suara gemetar. Danu hanya mengangguk lemah. "Tenang saja, Siti. Aku baik-baik saja," jawabnya dengan suara serak. Namun, Siti bisa merasakan ada yang tidak beres. Siti berusaha mengabaikan perasaan cemasnya dan mencoba untuk mengikuti prosesi malam pertama sesuai dengan tradisi. Tetapi, semakin lama Danu semakin terlihat kesulitan bernapas, dan tubuhnya mulai bergetar. Siti merasa sangat takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Danu terjatuh ke lantai dan mulai menggeliat, Siti panik dan berlari keluar untuk mencari bantuan. Pak Haris datang dengan cepat. Tetapi saat ia melihat Danu yang terbaring di lantai, tubuhnya mulai mengeluarkan sesuatu yang tidak wajar. Pak Haris melihat dengan ketakutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Danu mulai merintih dan tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang menguasainya. "Ayah, tolong dia!" Siti menjerit, merasa tidak berdaya. Pak Haris hanya bisa memandang Danu dengan wajah yang pucat. "Ada apa dengan anak itu?" kata Pak Haris, mulutnya tercekat. Ia tahu bahwa Danu tidak hanya sakit, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan tubuhnya. Siti merasa ketakutan, dan dalam hatinya, ia merasa penyesalan yang mendalam. "Ini semua salah, Ayah. Mengapa kita sampai ke sini?" pikirnya, sambil menahan tangis. Setelah kejadian malam yang mengerikan itu, Siti merasa benar-benar bingung dan ketakutan. Danu, yang semula hanya tampak lemah dan sakit, kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Tubuhnya mulai mengeluarkan cairan hitam yang lengket, dan matanya yang semula tampak pucat, kini berubah menjadi hitam pekat, seperti dua bola hitam yang menakutkan. Ia mulai berbicara dengan suara serak yang penuh kemarahan, seolah ada dua jiwa dalam tubuhnya. Aku bukan Danu," seru suara yang sangat dalam, berbeda dari suara yang biasanya ia dengar dari Danu. Siti merasa sangat ketakutan dan terperangkap, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Apa yang terjadi? Kenapa Danu bisa berubah seperti ini? Pikirnya dengan cemas. Pak Haris, yang melihat perubahan aneh pada Danu, semakin merasa khawatir. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa. "Danu, kamu bukan anak manusia lagi," kata Pak Haris dengan penuh ketakutan, merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyakit yang diderita anak majikannya. Danu berteriak keras. Suaranya berubah menjadi sangat kasar dan tidak manusiawi. Siti mundur, tidak bisa menahan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Pak Haris mencoba mendekat. Namun Danu dengan cepat mengangkat tubuhnya dan menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian. Kalian tidak bisa lari dariku," teriak Danu. Suaranya bergema seperti suara makhluk dari dunia lain. Tubuhnya semakin terangkat, seolah ada kekuatan yang menguasainya. Pak Haris terjatuh, ketakutan dan bingung. Ia merasa tidak bisa lagi mengendalikan keadaan. "Siti, kita harus keluar dari sini. Ini bukan Danu yang kita kenal," seru Pak Haris, namun Siti tetap terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Siti tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa melihat Danu yang mulai bergerak dengan cepat menuju ke arahnya. Dengan langkah cepat, Danu mendekat, dan Siti bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi udara di sekitarnya. Danu mulai berubah lebih jauh, tubuhnya terlihat lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Keajaiban gelap yang menguasai tubuhnya membuatnya menjadi makhluk yang hampir tak bisa dikenali lagi. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan supernatural yang membuat Siti dan Pak Haris semakin ketakutan. Tiba-tiba, Danu melemparkan dirinya ke dinding dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan suara dentuman yang sangat keras. "Jangan lari dari saya, Siti. Kamu adalah bagian dari takdir ini," teriak Danu dengan suara yang menggema. Siti yang terpojok di sudut ruangan, menangis dan berteriak, "Ayah, tolong.
Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Pak Haris memandang putrinya dengan mata penuh penyesalan. Ia tahu bahwa inilah akibat dari pernikahan yang dipaksakan dan keputusan yang keliru. Siti, kita harus keluar dari sini. Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini, jawab Pak Haris dengan suara yang penuh rasa takut dan putus asa. Siti dan Pak Haris tidak punya pilihan lain selain mencari bantuan dari seseorang yang lebih paham dengan hal-hal supernatural. Mereka pergi ke rumah seorang dukun tua yang terkenal dengan kemampuannya dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Saat mereka tiba di rumah dukun, Siti merasa sedikit lega, meskipun masih diliputi ketakutan. Dukun itu, seorang wanita tua dengan mata yang tajam, menatap mereka dan berkata, "Anakmu terikat oleh kutukan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Ini bukan hanya penyakit biasa. Keluarga Danu terlibat dalam ilmu hitam yang sudah berlangsung turun-temurun. Kalian harus menghancurkan ikatan gelap ini jika ingin menyelamatkannya." Siti terkejut. Ilmu hitam? Jadi, ini bukan penyakit biasa? Benar, jawab dukun itu. Untuk menghentikan ini, kamu harus menghancurkan sumber kekuatan gelap yang menguasai tubuhnya. Hanya dengan begitu, dia akan kembali menjadi manusia. Setelah mendengarkan penjelasan dukun, Siti merasa semakin bingung dan tertekan. Ia tahu bahwa pernikahan yang dipaksakan ini telah membawa malapetaka yang tak terbayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Danu dan dirinya adalah dengan menghancurkan kekuatan gelap yang telah menguasai Danu. Kita harus pergi ke tempat asal kutukan ini, kata dukun itu dengan tegas. Di sana, kalian akan menemukan jawaban dan mungkin bisa memutuskan ikatan yang mengikatnya. Siti merasa takut, tetapi juga merasa ada harapan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku korbankan? Tanya Siti dengan suara gemetar. Dukun itu menjawab, kamu harus siap untuk menghadapi kegelapan. Apapun yang terjadi, kamu harus melakukannya demi menyelamatkan Danu dan dirimu sendiri. Keputusan sudah dibuat. Siti dan Pak Haris akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat asal kutukan yang menguasai tubuh Danu. Mereka mengikuti petunjuk yang diberikan oleh dukun tua, yang mengatakan bahwa mereka harus menemukan tempat yang terpencil di hutan, jauh dari peradaban, di mana kekuatan gelap itu pertama kali dimulai. Siti merasa cemas, tetapi juga merasa terpaksa untuk melangkah. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, tetapi ia tahu satu hal. Jika mereka tidak menghentikan kutukan ini, maka Danu dan keluarganya akan hancur. Perjalanan ini penuh dengan ketegangan dan rasa takut. Mereka melewati jalanan yang tidak pernah mereka lewati sebelumnya, jauh dari desa mereka. Di tengah perjalanan, Pak Haris menggenggam tangan Siti dengan erat. Kita harus tetap bersama, Siti. Apapun yang terjadi, kita harus saling mendukung, kata Pak Haris dengan suara penuh tekad. Siti hanya mengangguk, meskipun perasaan takutnya semakin membesar. Ia tidak tahu apakah mereka akan kembali hidup setelah ini. Setelah berjam-jam berjalan melewati hutan yang gelap dan tak berujung, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang sangat asing bagi mereka. Di sana, sebuah kuil kuno berdiri di tengah hutan, tertutup oleh tanaman merambat dan lumut yang tebal. Bangunan itu tampak rapuh, seperti telah lama ditinggalkan, namun Siti merasa ada kekuatan yang mengalir dari dalamnya, kekuatan yang tidak dapat ia jelaskan. Mereka mengatakan tempat ini adalah sumber kekuatan gelap yang menguasai Danu. Kita harus masuk ke dalam, kata Pak Haris dengan suara penuh keyakinan. Siti merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus mencoba. Mereka memasuki kuil itu dengan langkah pelan, hati mereka berdebar. Di dalam, suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang bergema. Dinding-dinding kuil tertutup dengan simbol-simbol yang tidak bisa mereka pahami, dan suasana semakin terasa mencekam. Siti merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka dari segala arah. Begitu mereka melangkah lebih jauh ke dalam kuil, suasana semakin aneh. Tiba-tiba, di tengah ruangan yang gelap, muncul sebuah altar besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Altar itu terlihat sangat tua, dengan ukiran-ukiran yang sangat detail, menggambarkan ritual-ritual kuno yang mereka tidak mengerti. Di atas altar, ada sebuah batu hitam yang mengkilap,
seolah-olah itu adalah sumber dari semua kekuatan yang ada di sini. Siti merasa pusing dan tertekan oleh suasana yang semakin menyesakan. Apa yang harus kita lakukan, Ayah? Tanya Siti dengan suara gemetar. Pak Haris memandang altar itu dengan tajam, lalu berkata, kita harus menghancurkan batu itu, Siti. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Siti merasa tidak yakin, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Mereka harus menghancurkan batu itu, bahkan jika itu berarti mengorbankan segala sesuatu. Perlahan, mereka mendekati altar, dan Siti merasakan hawa dingin yang menyelimuti dirinya, seolah-olah ada kekuatan yang menahan langkah mereka. Saat mereka mendekat, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras, seperti suara batu yang bergerak. Altar itu mulai bergetar, dan batu hitam di atasnya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah ada ribuan suara yang saling bersaing, mengisi udara dengan teriakan-teriakan yang mengerikan. Siti terjatuh, terhuyung oleh gelombang energi yang sangat kuat. Siti, seru Pak Haris, berusaha menolong putrinya. Namun, batu itu semakin terang dan semakin memancarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di hadapan mereka, bentuknya kabur, namun terasa sangat mengerikan. Ini adalah takdirmu, Siti. Suara itu bergema di dalam ruangan, mengalir melalui dinding batu kuil. Kamu tidak bisa melarikan diri dariku. Siti merasa tubuhnya lemas, dan saat ia melihat ke arah Pak Haris, ia tahu bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka hadapi. Dengan tekad yang baru, Siti bangkit dan berlari menuju altar, meskipun tubuhnya terasa lelah dan lemah akibat energi gelap yang menguasai tempat itu. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan menghancurkan batu itu, dan jika mereka gagal, Danu dan keluarganya akan terus terjebak dalam penderitaan selamanya. Pak Haris mengikuti di belakang, berusaha melindungi putrinya dari ancaman yang semakin dekat. Kamu bisa melakukannya, Siti. Kamu lebih kuat dari ini, kata Pak Haris, meskipun suaranya penuh dengan kecemasan. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Siti akhirnya meraih batu hitam itu. Ketika ia menyentuhnya, seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, namun ia tidak menyerah. Dengan satu gerakan, Siti melemparkan batu itu ke tanah, menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan kecil yang berkilauan. Begitu batu itu hancur, suara teriakan yang mengerikan menghilang, dan energi gelap itu perlahan menghilang. Setelah batu itu hancur dan energi gelap yang menguasai kuil perlahan menghilang, Siti dan Pak Haris merasa ada perubahan yang besar di dalam diri mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa meskipun mereka berhasil menghancurkan sumber kutukan, mereka belum sepenuhnya bebas dari ancaman yang lebih besar. Kekuatan gelap itu sudah menghilang, tetapi bayangan yang muncul tadi ternyata bukanlah sekadar makhluk biasa, melainkan bagian dari kekuatan yang jauh lebih besar yang masih mengintai mereka. Siti merasa lelah, tubuhnya gemetar akibat tekanan luar biasa yang baru saja mereka alami. Apa yang akan terjadi sekarang, Ayah? Tanya Siti dengan suara penuh kecemasan. Pak Haris menatap ruangan itu, merasakan perubahan yang tidak wajar. Aku tidak tahu, Siti. Tetapi, kita harus tetap waspada. Kita mungkin belum sepenuhnya aman. Namun, saat mereka mulai merasa ada harapan, suara bergema kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kalian pikir kalian telah mengakhiri segalanya? Ini baru permulaan, suara itu berkata, seolah berasal dari dalam bumi itu sendiri. Siti dan Pak Haris menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apapun di sana. Keheningan menyelimuti mereka setelah suara itu menghilang, tetapi Siti bisa merasakan bahwa bahaya belum berlalu. Mereka memutuskan untuk keluar dari kuil, namun saat mereka melangkah keluar, mereka menyadari bahwa hutan sekitar mereka sudah berubah. Pohon-pohon yang tadinya hijau dan hidup kini tampak mati dan kering, dengan cabang-cabangnya mengarah ke langit seperti tangan yang ingin meraih mereka. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari seluruh penjuru hutan. Ini tidak baik, Ayah. Kita harus cepat keluar dari sini, kata Siti dengan suara terbata-bata. Pak Haris, yang juga merasa cemas, mengangguk. Kita tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Kita harus segera kembali ke desa. Namun, saat mereka mencoba berjalan lebih cepat,
mereka mendapati jalan keluar terhalang oleh kabut tebal yang muncul entah dari mana. Kabut itu memadat, menutupi seluruh pandangan mereka, dan suara-suara gelap yang semakin keras mulai mengelilingi mereka. Saat kabut semakin tebal, sosok gelap muncul di hadapan mereka. Seorang pria tinggi dengan pakaian hitam yang penuh dengan simbol-simbol kuno, matanya merah menyala dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ia berjalan perlahan, dengan setiap langkahnya, tanah sekitarnya terasa bergetar. Siti dan Pak Haris berdiri terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tahu bahwa ini bukan makhluk biasa, melainkan bagian dari kekuatan yang lebih besar yang mereka coba hancurkan. "Siapa kamu?" tanya Pak Haris dengan suara yang tegang. Sosok itu tersenyum, senyuman yang sangat mengerikan. "Aku adalah penjaga kekuatan yang kalian coba hancurkan. Kalian telah merusak segalanya, dan sekarang kalian harus membayar harganya." Pak Haris merasakan tubuhnya menegang. "Kami hanya ingin menghentikan kutukan ini." Siti merasa tubuhnya semakin lemah, hampir tidak bisa berdiri. "Kita tidak akan menyerah," katanya dengan tekad, meskipun suaranya penuh dengan ketakutan. Dengan suara yang berat dan penuh ancaman, sosok itu melangkah maju, membuat tanah di sekitarnya bergetar semakin kuat. "Kalian pikir kalian bisa menghentikan sesuatu yang telah ada selama ribuan tahun? Kekuatan ini lebih besar dari apapun yang bisa kalian pahami," kata sosok itu, suaranya bergema di seluruh hutan. Siti, yang merasa semakin terpojok, tiba-tiba mendapat gambaran dalam pikirannya. Sebuah ingatan yang samar tentang sebuah ritual kuno yang pernah diceritakan oleh dukun tua. Ia ingat bahwa untuk menghancurkan kekuatan ini, mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Siti meraih tangan Pak Haris, berbisik dengan panik. "Ayah, kita harus melakukan ritual itu. Itu satu-satunya cara." Pak Haris menatapnya dengan cemas. "Apa yang harus kita lakukan, Siti?" Siti tahu bahwa pilihan mereka sangat terbatas. Mereka harus bertindak cepat, atau mereka semua akan terperangkap dalam kutukan selamanya. Dengan tekad yang bulat, Siti dan Pak Haris memulai ritual yang mereka ingat dari ingatan samar Siti. Mereka meletakkan benda-benda yang mereka bawa dari perjalanan mereka dan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak mereka mengerti, mengikuti petunjuk yang ditemukan di dalam ritual kuno tersebut. Kabut yang mengelilingi mereka semakin padat, dan sosok gelap itu mulai meronta-ronta, mencoba menghentikan mereka. Namun, semakin mereka mengucapkan kata-kata itu, semakin kuat cahaya yang mengelilingi mereka. Sosok itu mulai menghilang, dan suara-suara gelap yang menggema sebelumnya perlahan mereda. Dalam beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, sosok itu akhirnya menghilang sepenuhnya, dan hutan yang semula gelap dan penuh dengan ancaman tiba-tiba menjadi tenang. Siti terjatuh, kelelahan, tetapi merasakan kedamaian yang datang begitu cepat. "Kita berhasil, Ayah," kata Siti dengan suara lemah, namun penuh kebahagiaan. Pak Haris memeluknya dengan erat. "Kita berhasil, Siti. Akhirnya, kita bebas." Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.